Lalu bagaimana dengan dosen yang mengancam para mahasiswanya untuk tidak ikut UTS atau UAS dikarenakan si mahasiswa tersebut itu ikut organisasi otonom? Apakah itu bisa eh, dikatakan backstage, apa? Panggung belakang? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, Kak. Iya kan. Ini keras, Bang. Jangan anu, Bang. Yang benihnya mana? Benihnya mana store, Bang? Kali nyaman kali. Eh, Sekarang gini, Kak. Lalu bagaimana dengan dosen yang mengancam para mahasiswanya untuk tidak ikut UTS dikarenakan si mahasiswa tersebut tidak apa si mahasiswa tersebut mengikuti organisasi otonom? Apakah itu bisa dikatakan apa itu bisa dikatakan eh, termasuk pada bagian apa panggung belakang backstage? Terima kasih. Kasusnya dosen mengancam mahasiswa untuk tidak ikut UTS karena mengikuti organisasi otonom. Organisasi dalam kampus apa luar kampus? Luar kampus. Oke. Apakah itu bisa masuk ke dalam backstage? Apakah itu masuk ke dalam backstage? Saya rasa itu tidak ada kaitannya. Kayak gini aja. Kalau memang kita contohkan aja, kalau memang itu masuk ke dalam backstage, front stage-nya kira-kira seperti apa? Panggung depannya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin menganalisis kasus dosen yang mengancam mahasiswa untuk tidak ikut UTS karena ikut mengikuti organisasi otonom, apakah itu masuk ke dalam panggung belakang atau backstage? Saya rasa tidak ya. Karena kasusnya ya bisa personal dan juga kasusnya juga kurang ini ya, kurang jelas. Karena kalau dosen mengancam, apakah itu ingin membuat kesan yang baik bagi mahasiswa? Kan gitu, itu malah memperburuk kesannya. Dan saya rasa itu bukan tindakan dramaturgi atau kecuali kembali kepada fungsi dosen masing-masing. Nah, tapi meskipun kembali kepada fungsi dosen masing-masing, itu belum bisa dikatakan bahwasanya dia itu ingin membangun kesan yang baik. Karena itu kan bukan larangan. Sebenarnya dosen itu kan tidak harus melarang mahasiswa untuk mengikuti organisasi otonom. Jadi saya rasa seperti itu ya. Jadi kalau kita tarik apakah itu backstage, saya rasa kasusnya perlu diperjelas lagi atau mungkin dikonkretkan lagi agar kita bisa melihat secara fakta. Kita menganalisis dua-duanya, tidak hanya secara backstage tapi juga secara front stage. Atau ada kasus lagi? Monggo silakan. Saya ingin bertanya, Kak, pada tahun berapa pertama kali pertunjukan teater di Indonesia mulai populer? Pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun berapa? Iya, biasanya ini Bano yang tahu. Dia nonton teater. Wah, kalau teater ini bukan bagian saya, ini masuk kajian sastra ini. Silakan anak sastra. karena ini Iya, berbicara yang teater. saya ketahui teater mulai populer itu di apa di Turki pada tahun 1500 Masehi. Itu mulai populer di apa di negara Turki. Nah, pertama kali masuk ke Indonesia itu pada tahun berapa, Kak? Oke, cek. Oke.
Dari apa yang disampaikan pemantik tadi berdasarkan pemikiran dari Ervin Goffman itu, bagi saya pemikiran Ervin Goffman itu bukan hanya tidak bisa bagi lingkungan atau kondisi masyarakat yang secara struktural itu terbuka, tapi dia juga tidak bisa terhadap personal yang secara pribadi terlalu terbuka. Dalam artian apa? Dia tidak memiliki panggung depan dan belakang itu. Dalam artian apa? Dia sudah tidak peduli dengan image dia di luar itu. Dalam artian apa? Dia tidak butuh topeng, tidak butuh berapa topeng untuk menampilkan dirinya terhadap kondisi masyarakat itu sendiri. Jadi dia sudah semacam apa ya? Sudah lepas dengan persoalan identitas. Misal, sebenarnya di antara kita itu pasti lo kali di antara kita, saya yakin, termasuk mungkin saya pribadi, itu ada sebagai seorang pribadi yang terlalu terbuka. Dari saking terlalu terbukanya, dia sudah tidak butuh dengan penilaian baik atau buruk dari seorang. Enggak bisa jadi. Saya main tebak-tebakan di antara kita juga mungkin kayak Mas Bano ini. Itu kayak tipikal ke sana gitu loh. Iya. Jadi udah dapat stempel di saya dia. Nah, maka bagi saya kalau secara entah mau dikaji secara psikologi, tapi pastinya seorang yang mengikuti dari pemikiran dari Ervin Goffman ini, saya rasa mentalnya itu akan terganggu, apalagi psikologinya. Karena kenapa? Dia akan tertekan, dia akan selalu berusaha bagaimana image dia selalu bagus itu di kalangan lo sosial itu. Sehingga kenapa? Termasuk bagi mereka yang aktif di media sosial gitu. Dia selalu menjaga image, dia selalu menaikkan image, meskipun kadang-kadang juga menaikkan video gitu. Image. Nah. Maka deh ini bagi saya dramaturgi itu bukan hanya kalau memang karena memang fondasi awalnya berangkat dari interaksi pribadi personal. Dia itu ingin mencoba sesuatu yang sifatnya jauh lebih komunal. Tapi pada hakikatnya bagi personal yang terlalu terbuka, dia tidak bisa menggunakan dramaturgi ini kayak sampai harus ada front stage, big stage itu. Bagi dia, baik itu panggung depan atau panggung belakang itu sama aja. Toh, iya sama-sama disewa. Yang penting bukan panggung pit gitu. Tapi meskipun demikian, ini religi banget loh kalau dikaitkan dengan Indonesia. Karena kenapa? Di Indonesia itu kalau kemarin kan seakan-akan terus digembar-gemborkan bahwasanya bapak politik identitas itu kan Anies Baswedan itu. Padahal kalau kita lihat dari dulu-dulu Indonesia itu selalu kental dengan politik identitasnya itu. Mulai dari turun ke nggak bisa dilanjut ini. Enggak. Bukan demikian. Kalau kita tilik lebih dalam, misalnya mereka yang sebelumnya tidak berkerudung, hampir masa pemilu dia berkerudung, gitu. Mereka yang awalnya tidak pernah terjun ke masyarakat. Jadi politik identitas itu sebenarnya bagian dari dramaturgi itu sendiri. Ini relate banget terhadap Indonesia. Meskipun kondisi Indonesia bisa dikatakan sebagai kondisi yang masyarakatnya terbuka itu, dengan beberapa latar belakang agama. Tapi ini Indonesia banget itu. Sehingga karena butuhnya identitas, ada yang namanya panggung depan dan panggung belakang. Kalau bahasanya Mas Faruk sebagai seorang ustadz, mungkin ini disebut sebagai munafik. Gitu loh. Ya ayyuhal munafiqun. Bisa jadi maksudnya apa? Antara apa yang dia tampilkan di depan dengan apa yang ada di belakang itu tidak itu. Sehingga kalau bahasanya Bung Rocky itu. Iya, enggak Bung itu. Secara senioritas tidak Bung. Ada istilah dalam dunia sosiologi itu apa yang namanya? Dan contoh gak usah jauh-jauh. Misalnya satu organisasi misalnya mengadakan suatu agenda, terutama agenda sosial, kalau tanpa foto,
mereka tidak akan sah melaksanaannya meskipun di belakang itu organisasinya cemrawut itu. Dan memang dramaturgi ini bagi saya, meskipun entah itu baik di masyarakat tertutup atau masyarakat terbuka, ini lebih rileks terhadap kondisi kekuasaan. Bisa jadi misalnya contohnya Bang Akbar. Dia kalau kan udah, saya buka aibnya gak apa-apa dong, kan udah purna. Di HMPS, TBIN itu misalnya. Kebablasan, Cok. Misalnya dia itu dengan berkata like gitu. Lek gimana ini Lek dengan bahasa yang suci. Sampai ke Ciposium ketemu saya dengan Banu, kotor lagi. Kan kenapa? Jadi kotorannya siapa ini? Akbar kotorannya. Gak bisa dia mempengaruhi saya dengan Banu. Sampai di sini dia pun ada yang lewat agak glowing. Dia dia memukul pundak kami gitu misalnya. Nikmat Tuhan mana yang kau selalu kayak itu. Dalam artian apa? Dunia kekuasaan akan selalu identik dengan dramaturgi meskipun masyarakatnya terbuka itu. Termasuk di Indonesia. Pemimpin manapun misalnya, baik yang dengan background gitu misalnya, saya yakin yang ranah kekuasaan dramaturgi itu pas meskipun dalam masyarakat lagi-lagi masyarakat terbuka itu. Tapi selain itu kalau persoalan personal bagi saya tidak bisa dipatenkan bahwasanya setiap orang itu aktor di dramaturgi. Bisa jadi dia aktor di drama Swedia kayak gitu. Bukan di Turki saja gitu. Drama India misalnya joget-joget. Ya. Ku menangis. Jadi mungkin hanya itu di saya. Jadi bagi saya orang yang masih relate dengan dramaturgi, dia akan memiliki tekanan mental karena dia akan selalu dituntut untuk selalu membuat skema, untuk selalu membuat settingan bagaimana di panggung depan dia terlihat baik, kalau di panggung belakang kayak tadi misalnya dokter atau suster, dia kayaknya berwibawa, pakaiannya bagus itu dan seksi, di belakang panggung dia pakai samper itu di rumahnya itu kan meski kalau itu tuntutan pekerjaan. Tapi memang kalau secara pribadi saya rasa kurang relate dan tidak bisa dipatenkan oleh Irving Goffman bahwasanya itu hanya teruntuk untuk masyarakat tertutup saja. Masyarakat terbuka pun apalagi di ranah kekuasaan, wah ini luar biasa banget itu. Mungkin itu dari saya. Yang pertama teater ya, membahas teater. Siapa namanya Mas? Ali. Oke. Jadi seperti dijelaskan tadi, saya emang nggak tahu kapan teater itu masuk ke Indonesia pertama kali karena saya bukan anak sastra. Seperti yang dicontohkan tadi ya, teater masuk di dunia pertama kali di Turki ya, populernya pertama kali Mas ya, 1500. Dan itu sangat relate sekali karena Irving Goffman ini merelevansikan dramaturgi dengan teater itu setelah teater terjadi populer. Dan masuknya tahun 1000 ke Indonesia. Tahun berapa tadi? Itu di Turki, di Indonesia. Yang masuk ke Indonesia berapa tadi, tahun berapa? Ya itu Turki 1500. Yang Indonesia tadi disebutkan. Dan itu meskipun baru-baru ini saya rasa relate juga kalau kita berbicara mengaitkan antara dramaturgi dengan teater ya. Itu yang pertama, yang kedua dari Ali. Saya rasa benar ketika kita mengaca secara sosial, dramaturgi ini bukan menjadi sebuah problem masyarakat. Karena itu emang dijalankan oleh orang untuk mendapatkan kesan yang baik. Tapi kalau kita tarik secara psikologis, secara psikis, memang ada potensi membuat individu, aktor dalam kehidupan sosial itu akan mengalami beban-beban psikologis yang berat. Karena dia tidak bisa menampilkan dirinya sendiri di depan dirinya yang apa adanya ketika bertemu dengan orang lain. Dan itu memang kerap kita lakukan, tapi nyatanya kita akan merasa terbebani. Contohnya ketika struktur sosial membentuk kepribadian kita dalam satu kasus seperti ini. Laki-laki, kita sudah terkonstruk oleh sosial kita bahwasanya laki-laki itu tidak boleh cengeng. Misalnya ya,
laki-laki tidak boleh cengeng. Jadi ketika ada kasus seorang laki-laki, dia punya masalah besar, entah itu romantisme, masalah finansial, masalah keluarga dan lain sebagainya. Dia tuh sama layaknya perempuan, dia akan merasa merana, kecemasan berlebihan, tekanan psikologis yang besar. Tapi ketika seorang laki-laki dihadapi oleh sistem sosial yang lebih luas, dia secara terkonstruksi dirinya mengikuti konstruksi sosial yang ada. Dia tidak boleh cengeng. Tentu dia akan menampilkan dirinya yang humoris. Dia akan menampilkan dirinya yang ideal, sosok laki-laki yang tangguh, pejantan atau lain sebagainya ketika berada di lingkungan kelompoknya. Tapi ketika balik lagi ke kamar, dia akan mojok nangis. Nah, sebenarnya itu layaknya kalau dalam psikologi kita mengenal istilah Duck syndrome ya. Di sini ada yang tahu Duck syndrome? Duck syndrome, DUCK syndrome. Bebek ya. Jadi dramaturgi itu layaknya Duck syndrome kalau dalam psikologi. Jadi Duck syndrome itu adalah kondisi di mana kita mengalami gangguan karena kita cenderung menutupi apa-apa yang kita cenderung menampilkan kesan yang baik di balik penderitaan kita. Layaknya bebek. Jadi diambil ilustrasinya dari bebek. Coba kita lihat bebek ketika berenang. Dia itu tenang. Kita melihat bebek itu tenang. Tapi kakinya gini-gini, kerja keras. Nah itu bebek. Makanya itu disebut dengan Duck syndrome. Duck syndrome bahwasanya seseorang akan cenderung menampilkan dirinya yang baik di balik penderitaan yang dialaminya. Dan itu akan lama-lama akan menjadi bom waktu saja, tekanan psikologis. Nah, tapi terkadang kita menampilkan diri kita yang baik ini bukan keinginan kita seperti yang dikatakan Ali tadi. Memang tidak semuanya berangkat dari keinginan kita, tapi terkadang berangkat dari institusi kita, sistem sosial kita, sistem pekerjaan kita, regulasi dalam pekerjaan kita yang mengikat. Contohnya, dalam universitas umum, dosen yang mengajar tidak boleh menggunakan sarung. Itu kan regulasi. Padahal kita ingin menggunakan sarung karena kita merasa bebas secara style. Tapi karena regulasi, itu kita jadinya mengikuti apa yang dikatakan oleh regulasi. Nah, berbicara tentang lek, saya ingin membedah sedikit ya lek tadi ya. Saya ingin mencoba membahas lek dalam sudut pandang Karl Marx. Jadi seperti yang kita ketahui, ini adalah sedikit gambaran awal gimana kita sebelum membahas teori konflik beberapa bulan kemudian. Jadi Karl Marx itu sangat susah payah loh ya. Karl Marx itu sangat susah payah menganalisis bahwasanya ketidaksetaraan masyarakat sosial itu disebabkan oleh sistem. Itu adalah asumsi dasar teori konflik dari Karl Marx. Kita konflik, kita tidak seragam secara sosial karena itu adalah sistem. Itu Karl Marx sangat menggebu-gebu dan para Marxisme juga sangat mengiyakan bahwasanya itu adalah real adanya. Tapi itu dirusak oleh masyarakat Madura. Tapi teori Karl Marx kalau kita guyonannya itu ya, teori Karl Marx itu dirusak oleh masyarakat Madura. Karena kenapa? Karena Karl Marx sudah mati-matian, para Marxisme mati-matian menganggap bahwasanya ketidaksetaraan masyarakat itu disebabkan oleh sistem, tapi ternyata orang Madura oleh aktornya sendiri yang merusak struktur sosial dengan cara lek. Lek itu kan kita memanggil seorang lek, secara otomatis kita membentuk garis demarkasi apa ya? Kita membentuk jurang struktur sosial gap, social gap. Kita semakin mencuramkan bahwasanya ternyata bukan sosial yang menjadi pemicu adanya ketidaksetaraan masyarakat, tapi itu adalah karena ulah kita sendiri. Nah ini orang Madura ini saya rasa, jadi kalau kita melihat teorinya Karl Marx kalau masih hidup saya rasa akan geleng-geleng kepala ya, akan gigir. Ini saya sudah susah payah menganalisis sistem sosial sebagai penyebab ketidaksetaraan, tapi kok malah pelakunya sendiri yang menyebabkan kayak gitu, bukan sistem lagi, kan gitu. Itu lucunya ya kalau kita berbicara tentang tradisi lek dalam masyarakat Madura itu. Jadi seperti itu ya, karena memang secara individual, secara psikologis memang ada potensi ketidakstabilan psikologis yang dialami oleh para aktor ketika mereka berada pada sebuah panggung pertunjukan kehidupan sosial. Karena memang terkadang itu adalah sebuah tuntutan, karena kebanyakan itu adalah penyebabnya adalah sebuah tuntutan, bukan dari keinginan dirinya sendiri. Saya rasa seperti itu.
Gini, dari tadi dramaturgi tentang dan beberapa contoh yang sudah dijelaskan pemantik tadi, ada yang sangat mengganggu saya tadi. Yang pertama, apakah dramaturgi itu sebagai sesuatu yang sudah niscaya setiap orang itu punya itu? Maksudnya begini, dalam sebuah personal kita semua ingin menampilkan sesuatu yang baik gitu. Apakah dramaturgi itu sesuatu yang sudah semestinya memang manusia lakukan? Karena sebagai manusia juga sebagai makhluk sosial gitu, sebagai apa homo simbolikum, homo dan lain sebagainya, homo yang lain gitu. Nah, itu yang apakah dramaturgi itu merupakan sesuatu sistem yang lain yang dikonsep untuk mencapai tujuan komunal gitu. Itu yang saya tanyakan di awal. Karena apakah dramaturgi itu sebuah konsep yang disiapkan, dirancang untuk mencapai tujuan komunal gitu kan. Soalnya tadi kan pemantik dan beberapa yang dicontohin teman-teman kan menggambarkannya proses pemilihan, proses di HMPS tadi gitu misalnya. HMPS banyak ya. Dan lain sebagainya, atau di organ-organ lain, organ apa gitu misalnya. Itu kan sesuatu yang tujuannya komunal gitu. Tapi juga di satu sisi ada beban psikologis. Apakah memang masing-masing tanpa kita sadari dramaturgi itu sesuatu yang niscaya dalam diri manusia gitu. Karena bagaimanapun ketika kita bertemu orang lain, kita selalu menampilkan sesuatu yang berbeda, yang tidak semuanya tahu. Maksudnya di alam bawah sadar kita tidak menjadi itu gitu. Misalnya dibahas kemarin ketika di di feminis, di psikoanalisis misalnya. Ada hal-hal yang kita sadari, ada yang tidak gitu. Jangan-jangan itu juga sebuah dramaturgi, dan semua yang kita ketika bertemu orang lain kita punya sikap-sikap yang berbeda-beda, itu adalah front stage-nya gitu. Itu. Terus yang kedua yang saya tanyakan adalah ketika tadi pemantik menyinggung tentang hiperrealitas gitu kan. Yang saya tanyakan adalah jika fenomena di dunia maya, sebut saja langsung hiperrealitas gitu ya, itu merupakan juga sebuah dramaturgi. Bagaimana dengan sesuatu yang tidak merepresentasikan yang sebenarnya gitu. Misalnya begini, sosok siapa ya misalnya ya? NM gitu. Sebut saja ada satu artis NM gitu misalnya ya. Tidak masuk di sini ya. Jadi sebut saja banyak artis dan sebagainya gitu kan. Itu sekarang di dunia maya semuanya ditampilkan dengan berbagai macam kenampakan dengan berbagai simbol dan lain sebagainya, dengan tweet-tweet dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan sesuatu yang di satu sisi tidak semuanya merepresentasikan yang sebenarnya gitu. Apakah dramaturgi itu harus selalu sesuai, atau juga dia juga mengakomodasi atau mentolerir hal-hal yang semacam itu juga gitu. Dan apakah juga dramaturgi itu selalu hal yang baik? Kadang orang kan menunjukkan sesuatu yang buruk dengan sebuah tujuan tertentu gitu. Dan apakah dramaturgi itu selalu sesuatu yang harus, maksudnya begini, seseorang yang ingin jadi seorang yang kuat misalnya, mungkin di masa lalu ya, dia menimpalkan sosok yang bisa membunuh orang dan lain sebagainya, dia bisa menghukum dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita melihat dari sisi kita, itu hal-hal yang tidak baik, kesan yang tidak baik. Tapi memang itu yang ingin dia tampilkan gitu. Apakah itu juga semacam dramaturgi atau sesuatu yang berbeda? Itu Kak. Terus yang ingin saya tanyakan juga tentang backstage. Tentang backstage itu kemarin sempat bicara tentang pseudo identity gitu. Pseudo identity kan kayak seseorang terjebak membuat sebuah dramaturgi, tapi dia terjebak di situ, susah untuk kembali ke dirinya yang asli gitu. Itu kan sesuatu yang pseudo identity, atau juga mungkin ada istilahnya kepribadian ganda gitu kan. Ada yang seseorang punya kepribadian yang berbeda-beda, tapi dia tidak susah untuk membedakan mana saya yang asli atau saya yang lain gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin bisa saja disebut saja beban psikologis gitu. Misalnya yang kasus pseudo identity atau yang kasus yang kepribadian ganda. Terus yang saya tanyakan adalah bagaimana, apakah penegasan, gak usah emosi, santai aja, kebagian counter lagi. Itu kepekaan yang nyetet aja gitu. Itu sih Kak, penegasannya di dramaturgi, apa juga dia mengakomodir hal-hal yang semacam itu, penyimpangan psikologi tadi, atau itu hal-hal yang dia harus secara sadar gitu. Itu sih Kak, itu sudah dari saya. Silakan Akbar. Oke. Pertanyaan pertama,
tentang dramaturgi dalam ranah komunal ya. Memang kalau secara teoritis di sini Erving Goffman mengatakan bahwasanya dramaturgi itu hanya akan terjadi ketika kita melakukan interaksi secara one by one. Tapi kemudian itu diperluas lagi dalam ranah komunal. Nah, apakah dramaturgi bisa terjadi dalam ranah komunal? Ya itu sangat bisa terjadi sekali. Seperti yang saya contohkan tadi itu kan sangat seperti kasusnya Prabowo dalam dunia virtual. Itu kan memang sangat identik sekali dengan bagaimana sosok Prabowo secara individual bertemu dengan sosok kolektif, berbagai orang yang banyak dalam konteks kolektif. Nah, sebenarnya apakah bisa terjadi dalam ranah komunal? Ya seperti kasus seperti itu saya rasa bisa terjadi. Dan memang yang semakin menguatkan kenapa dramaturgi ini terjadi itu memang karena ketika kita berbicara secara psikologis, kita tuh memang sudah didasari sejak awal, terutama dalam teorinya ya, agar lebih konkret. Saya tunjuk teorinya seperti teorinya hierarki kebutuhan punya Abraham Maslow. Ada 5 tingkatan. Tingkatan keempat itu adalah manusia tuh pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk rekognisi, untuk dihargai, dan memiliki kebutuhan untuk mendapatkan respon positif dari orang lain. Itu adalah karakter dasar bagi setiap manusia. Jadi kalau kalian bertemu dengan teman kalian bilang bahwasanya saya tidak butuh untuk dihargai, silakan angkat telinganya, katakan kepadanya bullshit gitu ya. Iya. Karena itu realita. Kita memang pada satu konteks tidak membutuhkan penghargaan dari orang lain, tapi pada konteks lain itu belum tentu. Itu sedikit dari saya. Terus yang kedua, terkait apa tadi yang kedua? Saya agak lupa. Iya. Hah? NM itu ya? NM, ya. Gimana? Ya, dunia maya. Kenapa? NM. Oke, ya. Apakah dramaturgi itu hanya menampilkan diri kita yang baik saja di depan orang lain? Karena pada dasarnya secara virtual terkadang ada juga, kata Mbak Winda tadi, ada juga kita menampilkan, mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi, meskipun itu menyakitkan, menampilkan kesan yang negatif bagi masyarakat, kan gitu ya. Yang lain, saya ingin jawab itu dulu. Oke. Nah, terkadang proses dramaturgi atau proses pertunjukan kita di ranah sosial itu, kalau kita tarik pada materi, itu tidak melulu menampilkan sisi positif kita. Terkadang juga kita menampilkan sisi negatif kita. Tapi impact-nya itu tetap sama. Jadi meskipun secara negatif kita menampilkan diri kita yang sebenarnya, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk tetap mendapatkan penghargaan. Kayaknya kayak kasus ini loh. Ini adalah gambaran besar ya. Seperti Richard, kasus Sambo. Richard itu secara nyata, Richard itu mengatakan yang sebenarnya. Bahkan dia mengatakan bahwasanya dia menjadi pelaku, memang mengakui. Tapi itu bukan berarti Richard tidak mau menampilkan kesan yang baik meskipun dengan cara yang negatif. Jadi memang dramaturgi ini tujuannya tetap sama, mendapatkan kesan yang baik, tapi caranya tidak semuanya baik. Mungkin selama ini kita menampilkan diri kita dengan cara yang baik untuk mendapatkan kesan yang baik. Tapi dramaturgi juga bisa terjadi dalam konteks yang berbeda, dalam konteks di mana kita menampilkan kondisi yang negatif tapi untuk mendapatkan yang jelek. Mohon maaf, tapi untuk mendapatkan kesan yang baik juga tentunya. Seperti Richard. Richard tuh menjelaskan semuanya, bahkan dirinya mengaku dia itu menembak. Tapi dia akhirnya apa? Dia mendapatkan kesan yang baik dari netizen. Wah, Richard ini bagus, jujur orangnya. Ini loh, kayak gini sebenarnya anggota itu seharusnya. Nah, itu kan tetap tujuannya untuk kesan yang baik. Saya rasa meskipun caranya berbeda, tapi tujuannya tetap yang terbaik, kesan yang terbaik. Terus selanjutnya apa lagi ya?
Yang pseudo identity, yang kepribadian ganda. Nah itu gimana? Apa yang ingin dipertanyakan? Saya lupa itu. Oh iya, itu Kak. Gini, tadi kan front stage gini, secara sederhana, woi kameramen woi. Jadi secara sederhana apakah dramaturgi itu dibentuk secara kesadaran gitu kan? Karena dalam kasus pseudo identity gitu misalnya, itu kan kalau kita mungkin itu mereka membuat, karena rata-rata kan ada beberapa kasus pseudo identity itu mereka membuat memang menjadi mata-mata misalnya. Berarti kan dia sedang berusaha menjadi orang lain, pribadi yang lain. Cuman dia kejebak dengan peran itu sehingga dia susah untuk kembali ke dirinya yang asli gitu. Atau yang kasus kepribadian ganda misalnya ada orang yang dia punya lebih dari satu kepribadian, tapi dia tidak tahu mana front stage, mana backstage gitu. Kenapa? Karena ada perbedaan psikologi tadi, bukan psikologi ya, perbedaan pribadian lah gitu. Apakah itu juga termasuk dari dramaturgi dengan kondisi backstage-nya yang saya katakan tadi, atau memang suatu yang anomali dari dramaturgi ini gitu. Ya. Terus ya, ada lagi Kak tadi, sekalian saya mumpung ingat. Yang hiperrealitas Kak gitu. Misalnya kan kalau misalnya dalam dunia maya nih gitu. Misalnya ditampilkan itu misalnya kan sekarang ada like, ada apa tuh, ya bukan itu di YouTube dan lain sebagainya. Itu kan anggap saja itu setting penampilan gaya dan lain sebagainya gitu kan. Gimana misalnya itu tidak sesuai gitu. Misalnya iya, kalau misalnya Richard Eliezer dia mengungkapnya secara asli, maksudnya secara verbal gitu kan, dia mengungkapkan itu. Tapi kan kalau secara visual semuanya tidak selalu merepresentasikan yang sebenarnya gitu. Apa itu juga bagian dari settingan front stage atau dia dramaturgi tidak mentolerir itu misalnya? Karena tadi ada keabsurdan makna. Itu sih Kak. Pertama pseudo identity ya. Pertama kalau ingin memahami pertanyaan pertama tadi barusan, kita perlu memahami bagaimana kita mengenal kepribadian manusia, terutama dalam kepribadian ganda. Ada dua jenis manusia ya. Yang pertama memang dia memiliki kepribadian ganda dan terkadang kepribadiannya itu muncul tanpa kesadaran. Ingat, kepribadian ganda itu tidak hanya kita artikan dua ya, tapi ada yang saya pernah melihat film barat itu yang tentang kepribadian. Ternyata bisa saja manusia itu memiliki kepribadian ganda lebih dari 80 misalnya. Itu bisa saja kepribadian ganda. Itu yang kepribadian ganda. Nah selanjutnya adalah orang dengan kepribadian ganda tapi yang dibuat-buat, tidak alamiah. Kalau kepribadian ganda itu kan alamiah, makanya disebut dengan sebagai gangguan, disorder. Nah jadi perbedaannya itu adalah kalau gangguan kepribadian seperti kepribadian ganda, saya rasa itu terjadi secara alamiah dan itu terkadang di banyak kasus mereka tidak terlalu menekankan bagaimana dia menampilkan diri mereka yang baik maupun yang tidak. Itu tidak. Mereka tidak selamanya tindakan mereka itu ingin menampilkan the good impression, kesan yang baik, karena mereka juga menyadari bahwasanya diri mereka itu juga terdiri dari beberapa kepribadian. Dan itu sangat-sangat mengganggu sekali mungkin bagi mereka. Itu yang pertama. Nah kecuali beda lagi dengan orang yang memiliki beberapa kepribadian tapi itu yang dibuat-buat. Seperti halnya kita memiliki teman sahabat yang berkhianat. Lebih tepatnya bermuka dua ya, bukan kepribadian dua. Nah itu beda lagi kalau kayak gitu. Jadi kalau orang-orang seperti itu bisa saja melakukan kepribadian yang baik ataupun negatif tapi tetap tujuannya untuk mendapatkan kesan yang baik. Nah sedangkan yang kedua itu berkaitan dengan ini, apakah yang mengenai simbol-simbol tadi itu ya, apakah itu dibentuk oleh kesadaran apa gitu ya Mbak ya, pertanyaannya ya? Ya gitu ya. Apakah itu dibentuk oleh kesadaran atau tidak? Nah, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ini juga sangat relate sekali ya dengan kondisi atau seperti yang saya bahas tadi, bahwasanya di beberapa kesempatan terkadang kita ingin menampilkan diri kita yang tidak ideal di kalangan masyarakat. Terkadang kita ingin menampilkan diri kita yang tidak ideal di kalangan masyarakat. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kita mau menampilkan diri kita yang ideal maupun yang tidak dengan cara yang berbeda, negatif maupun positif.
tapi tetap tujuannya tetap kita akan bertujuan untuk mendapatkan kesan yang baik. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti apa lagi selain kasusnya Richard tadi? Orang Madura. Oke. Dalam tradisi kita ini adalah cara yang baik karena dibentuk oleh tradisi. Dalam tradisi kita akan cenderung disegani kalau kita menggunakan sarung dan kopiah. Atau sarungnya lebih berkelas seperti BHS atau Donggala. Tapi dalam tradisi yang lain itu tidak berlaku. Dalam tradisi yang lain orang dikagumi atau disegani ketika mereka menggunakan jas misalnya. Ketika rambut mereka klimis atau lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah dua metode yang berbeda tapi tujuannya tetap sama, mendapatkan kesan yang baik. Jadi saya rasa kesimpulannya itu adalah baik secara kesadaran kita ingin menampilkan diri kita yang baik atau yang buruk sekalipun, itu tetap tujuan kita ingin menampilkan kesan yang baik di kalangan masyarakat kita. Saya rasa kesimpulannya seperti itu. Baik, mendengar berbagai berbagai pertanyaan dan jawaban yang dilontarkan Mbak Winda tadi, saya itu cek. Oke. Jadi mendengar tadi itu kayak saya ingin berkesimpulan gitu. Jadi dari apa? Dari dramaturgi itu kayaknya lebih cocok ke sastra gitu, bukan sosial gitu. Apakah dramaturgi itu bukan sebagai teori tapi sebagai metafora gitu. Jadi ada kita membayangkan karena tokohnya itu membayangkan tentang perilaku sosial yang seperti itu. Ada scene dan behind the scene. Itu kayak dimetaforakan seperti seolah-olah kehidupan itu drama gitu. Kita bahkan pakai istilah-istilah setting di depan layar, di belakang layar. Itu kayak ini kayak kita sedang belajar bagaimana merepresentasikan sastra di dalam dunia nyata gitu. Jadi kayaknya kalau dari beberapa komponen kita uji dari psikis bahwa kalau kita cocokkan konsep ini dengan realita diri sendiri, itu kayak kita tuh tertekan dengan psikis kita gitu. Hingga dari beberapa lontaran tadi kayak menguji kita bahwa oh ya ini kayaknya cuma metafor gitu, bukan sebagai teori sosial gitu. Ya itu mungkin gimana cocoknya gitu. Ya, sebenarnya relate dari pertanyaan Bang Ali tadi ya, bagaimana mungkin proses masuknya sebuah sebuah teater itu kan. Jadi memang kalau ditanya mungkin kapan teater masuk ke Indonesia itu mungkin alangkah lebih jelasnya mungkin nanti kita mungkin dikaitkan dengan awal mula masuknya Hindu ke Indonesia. Hindu. Ya. Ya, karena banyak dari upacara-upacara keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu itu memang berlandaskan memang unsur-unsur teater tadi. Jadi itu pertunjukan yang memang lebih terhadap adanya sebuah teater, bentuk teater itu tadi. Terus ketika pertanyaan dari Mas Jalal itu kan kayaknya ya Ustadz saya kalau panggil Mas itu lupa Jalalnya, tapi kalau Ustadz itu melekat sudah Ustadz Jalal gitu. Apa? Ya, karena erat kaitannya kayaknya mungkin dengan unsur sastra ya katanya. Jadi memang mungkin ketika kita mengkaji lebih dalam perihal sastra, ya karena mungkin nanti dihadapkan dengan adanya penokohan, adanya setting, dan mungkin adanya hal-hal yang membentuk terjadinya sebuah proses drama itu tadi.
Jadi memang relate ya dengan dramaturgi itu tadi, bahwa memang ada istilahnya front take. Front take kan ya, front take. Jadi memang di panggung depan. Jadi ketika hal-hal yang ditunjukkan di halayak ramai, bagaimana hal-hal tersebut dapat mengambil atau istilahnya itu menarik hati dari penontonnya itu. Kalau dikorelasikan tadi dengan pembahasan artikel yang dijadikan apa tuh dari pemantik tentang Prabowo gitu. Itu juga benar. Jadi ada istilah hal-hal yang mungkin ditunjukkan di hadapan publik sehingga publik itu dapat mengambil kebermanaan di dalamnya. Dan hal-hal tersebut menjadi ladang khususnya bagi pihak-pihak yang ingin berkontestasi untuk memperlihatkan kebermanaan tersebut. Makanya kayak unsur-unsur dari personal frontnya, dari bahasa-bahasa yang dipakai atau mungkin setting perihal penampilan atau gaya itu nanti akan melekat terhadap orang yang menyaksikannya. Sehingga nanti akan timbul bahwa orang ini gini-gini memiliki hal karakteristik yang mungkin nanti akan menimbulkan hal positif untuk membranding personal brandingnya seperti itu. Ya mungkin itu aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini tanggapan, tapi mungkin agak menyerempet ke beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Pertama mungkin kayak pertanyaan gini, untuk dapat absah dikatakan sebagai dramaturgi, ini kan ada dua apa ya? Ada dua tahapan. Saya pertanyaannya seperti ini, kayak apakah bisa dikatakan dramaturgi saat antara panggung depan dan panggung belakang orang itu sama aja gitu? Apakah dramaturgi itu adalah kondisi ketidaksesuaian yang terjadi antara apa yang di depan dan yang di belakang? Iya kan? Berarti kan dramaturgi adalah masalah. Pertanyaan lanjutannya, ini pertanyaan personal saya sih. Ini bebas, mungkin Mas Akbar juga mau jawab, Mas Ali, Ustadz Wasil mungkin ya. Ini jurusan-jurusan munafik kan. Kalau munafik kan jelas ya. Maksudnya dalam kajian Islam kan munafik gitu masalahnya ya. Bukan ustadznya munafik kan, kayak dalam kajian Islam kan kita sebut munafik bukan dramaturgi. Jadi munafik itu adalah kondisi ketidaksesuaian antara apa yang ditampakkan dengan apa yang sebenarnya gitu. Namanya munafik. Nah, kalau dramaturgi apakah seperti itu? Apa enggak? Apa memang sesuai enggak sesuai? Itu tetap dramaturgi. Nah, jika memang seperti itu misalnya, ada pertanyaan lanjutan atas ketidakpuasannya. Jadi kalau Mbak Winda pertanyaannya tadi, apakah dramaturgi selalu hal yang bersifat positif, apakah juga dalam sifat negatif kan ya? Ini pertanyaannya adalah pengembangan dari pertanyaannya Mbak Winda, dikasih ragi Mbak ya. Jadi itu pertanyaannya gini. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah dramaturgi itu manipulatif? Atau hanya sebatas performativitas saja. Jadi misalnya di belakang kondisi kami ini minus. Tapi karena ini sudah berkaitan dengan orang lain, konstruk sosial, kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Itu kan performativitas saja. Kita meningkatkan performa kita agar lebih baik di depan orang lain. Jadi dramaturgi sifatnya tidak senegatif itu. Dramaturgi adalah kesadaran diri. Jadi kayak ada dua konsep, manipulatif atau performativitas saja. Kalau manipulatif itu kan berarti dramaturgi adalah proses yang menjelaskan ketidakbertanggungjawaban seseorang terhadap masa lalunya misalnya. Jadi kayak karena saya buruk mungkin, saya kurang baik. Bentuk ketidakbertanggungjawaban saya dengan dramaturgi adalah menampilkan bahwa saya baik. Saat itu adalah performativitas, meningkatkan performa, itu justru bersumber pada suatu hal yang bersifat tanggung jawab. Jadi karena saya aslinya tidak baik dan saya menginginkan istri terbaik, maka saya harus meningkatkan performativitas saya agar saya mendapatkan orang yang baik. Umur-umur rawan kan ya. Jadi saya tak jelaskan. Jadi pertanyaannya di situ, apakah dramaturgi itu adalah respon manipulatif seseorang atau performativitas seseorang? Jadi soalnya kayak siapa ini Irving Goffman kayak tidak menjelaskan itu, kayak
hanya usaha untuk menampilkan kesan baik. Seakan-akan dia menampilkan itu karena apa gitu. Kok kayak seperti tidak peduli sama apa yang di belakangnya, kayak ketidaksesuaian sama dengan dramaturgi kayak gitu tuh pertanyaannya. Juga enggak, ini bukan pertanyaan yang ini. Pertanyaannya cuma 2 itu. Cuma saya agak heran ya, karena saya bukan orang psikologi Kak Fakih. Saya cuma skeptis aja. Kan sekarang ya memang lagi semarak-semaraknya mengangkat isu tentang orang yang berkepribadian ganda. Cuma saya sampai sekarang mencoba untuk memahami itu masih belum paham gitu. Belum paham dengan apa yang dimaksud kepribadian ganda. Soalnya gini, bagaimana kita dapat mengatakan orang berkepribadian ganda? Sedangkan kepribadian itu sifatnya kemungkinan semua. Ya kan? Posibilitas Mas. Atau kalau katanya Bang Faruk, possibility is possibility. Kan dia, kepribadian itu posibilitas, kemungkinan-kemungkinan. Bagaimana seseorang dapat dikaitkan dengan kepribadian ganda jika mereka hanya mengakses posibilitas-posibilitasnya mereka masing-masing. Kita memiliki 1000 posibilitas, mereka mengakses 80 posibilitas. Terus kita mengatakan, oh orang ini kepribadian ganda. Atau orang ini ada melakukan beberapa posibilitas yang berbeda dalam suatu tindakan yang berbeda-beda. Lah, kok bisa dikatakan kepribadian ganda? Enggak, mereka hanya melakukan apa yang menjadi suatu hal yang bersifat kemungkinan dalam diri mereka gitu. Kalau kita mengatakan bahwa kepribadian itu tergambarkan melalui tindakan. Tindakan itu tidak tunggal dan tidak final. Bagaimana kita mengatakan itu kepribadian? Sama susahnya untuk mengatakan bahwa karakter itu sudah menjadi karakter gitu. Oh, kenapa kok sudah menjadi karakter? Karena sudah dilakukan berulang-ulang. Saat dilakukan sekali-sekali, hanya ada di posisi tertentu, apakah itu kepribadian atau hanya pemilihan dari beberapa kemungkinan yang ada? Jadi kayak bagaimana saya akan mengatakan ini, mengabsahkan itu setuju untuk kepribadian? Kan seakan-akan itu suatu bentuk pengalihan isu dari bentuk tanggung jawab. Sama seperti dia aslinya baik, tapi saya nggak nyangka ternyata dia juga bisa membunuh. Ya, apa hubungannya orang yang memiliki kepribadian baik dengan penghapusan kemungkinan untuk membunuh orang lain? Kan tidak ada. Semua itu berlaku dan terus berlaku sebagaimana orang yang hidup dan terus berkembang dan mencari. Jadi kayak perkembangan pertanyaannya nanti akan gini. Krisis identitas. Krisis identitas itu sebenarnya merujuk kepada krisis kepribadian atau hanya identitas-identitas sosial. Sehingga kayak kalau kita melihat bagaimana seseorang yang mengalami krisis identitas misalnya. Mereka itu mengalami krisis identitas karena ada di masa kebingungan dalam mengakses beberapa kepribadian yang mungkin dalam diri seseorang. Atau mereka karena hanya tidak sampai saja. Jadi tidak bisa dikatakan krisis identitas dong. Soalnya sepengetahuan saya, krisis itu kondisi di mana dalam orang yang sudah berada dalam keadaan mapan, terus dia diambang kehilangan kemapanannya. Bukan waktu orang dalam keadaan berproses mencari identitasnya. Jadi kayak, kok agak sulit. Jadi kalau dilihat di film-film ada film Moonlight, itu film Marvel yang menjelaskan superhero-nya itu memiliki 3 kepribadian ganda. Jadi kadang ada kayak apa ya, keberkelitan ya, digunakan untuk berkelit. Kenapa sampai yang membunuh? Waktu itu kepribadian yang ini yang membunuh, bukan kepribadian yang baik. Sehingga hakim akan memberi ada kewas-wasan. Gimana ini? Gimana cara menghukum orang yang secara personal ini satu nih, tapi dia memiliki 3 kepribadian? Apakah saya akan hukum saat kepribadian yang buruk aktif? Kan enggak seperti itu juga. Jadi ini mungkin adalah efek dari postmodernisme dalam ranah psikologi ya Mas. Gak tahu. Jadi seakan-akan seseorang memiliki dirinya yang lain dalam satu tubuhnya. Padahal itu tidak mungkin. Dan narasi-narasi barat sekarang membenarkan hal itu dengan menarasikan itu dalam film-film. Seakan-akan saat kalau di Moonlight itu keren. Kayak tiba-tiba dia bisa, maaf ini. Jadi setiap kepribadian diberikan nama masing-masing. Sehingga seseorang dipaksa
untuk mengakui bahwa dirinya tidak tunggal dan membenarkan apa yang dia lakukan meskipun dalam kondisi tersebut itu amoral dengan menisbatkan bahwa yang melakukan itu adalah kepribadian yang A. Jadi misalnya ada kepribadian, ada Abdul, ada Ahmad, ada Rohim. Misalnya. Loh, tadi yang makan itu Rohim. Loh, terus yang diskusi itu Rahmat. Ini siapa? Ini Abdul. Nah, jadi ada ini kok kepribadian kok jadi kayak permainan-permainan semata ya. Jadi kayak bagaimana kita akan mengasahkan itu adalah suatu kepribadian dan hal itu bersifat tunggal. Jadi kayak saya belum bisa mencermati hal itu dan belum bisa menerima secara konseptual bagaimana konsep kepribadian ganda. Nah, terkait dengan dramaturgi sendiri, saat dramaturgi itu dibenturkan dengan kepribadian ganda, dramaturgi kan gak berlaku nanti Kak. Kalau dramaturgi dibenturkan dengan kepribadian ganda, enggak, itu memang kepribadian saya yang A tapi gitu. Jadi kayak gimana ini kepribadian ganda. Saya juga kayak pertanyaan, apakah dramaturgi itu termasuk dalam bentuk krisis identitas Kak gitu. Oh ya, jadi kayak pertanyaan yang awal itu mungkin saya komparasikan dengan dramaturginya orang Islam ya. Konsepsi dramaturgi dalam Islam itu kan anggaplah kita bahasakan munafik. Munafik itu adalah kondisi ketidaksesuaian antara apa yang ditampakkan dan apa yang sebenarnya. Atau kalau bahasanya dramaturgi itu front stage sama back stage-nya itu berbeda. Itu dinamakan munafik. Nah, kalau dramaturgi apakah demikian atau meskipun sama antara baik dan belakang? Saat orang itu tetap melakukan dalam usaha untuk menimbulkan suatu hal yang baik. Misalnya, saya memang baik, tapi saya akan tetap bersikap baik di belakang ataupun di depan. Saya apa adanya lah. Apakah itu tetap bisa dikatakan dramaturgi? Karena kalau dalam konsepsi munafik dalam Islam, itu ketidaksesuaian itu yang mengabsahkan bagaimana orang itu dikatakan munafik gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya agak mendalam ya. Tapi kita diskusikan bersama. Yang pertama kita perlu ketahui itu adalah bahwasanya ketika kita mempelajari sebuah teori, terkadang tidak semua teoretikus itu memiliki mengambil sikap terhadap fenomena-fenomena dari teori yang dikemukakannya. Tapi terutama dalam ranah sosial ya. Terutama dalam ranah sosial kebanyakan teori itu dimunculkan untuk sekedar bertujuan untuk menjelaskan fenomena. Bukan untuk apakah pencetus teorinya mau mengambil sikap positif atau negatif terhadap hal itu. Di situ tidak semuanya, karena ada juga yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah teori. Nah, pada kasus yang kedua, kalau misalnya ada ketidaksesuaian antara front stage dan back stage, misalnya ketika kita memang pada dasarnya baik secara backstage, tapi secara front stage itu kita tetap baik. Apakah itu masuk ke dalam dramaturgi atau tidak? Gitu ya. Karena gini, sebenarnya memang kalau kita paksa, kita dorong pencetus teorinya untuk mengambil sikap, apakah dramaturgi ini adalah menjelaskan tentang membongkar borok dari manusia tentang kemunafikan? Saya rasa dia tidak akan mengatakan tidak ya. Dia pasti akan mengatakan iya. Karena itu adalah bentuk bagaimana seorang aktor bisa memanipulasi dirinya. Itu adalah salah satu tanda dari seorang munafik. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan bersama adalah dramaturgi itu menekankan kepada kita sesuai seperti apapun antara backstage dengan front stage, di situ akan pasti ada perbedaan bagaimana seseorang menciptakan karakter yang ideal di kalangan masyarakat. Nah itu, jadi titik penekanannya sepertinya, jadi dramaturgi ini mempolarisasikan antara dua panggung pertunjukan manusia itu sebenarnya untuk membedakan saja antara kondisi seseorang sebelum melakukan pertunjukan dengan setelah melakukan pertunjukan. Jadi apakah kalau misalnya keduanya sesuai, apakah itu bukan dramaturgi? Saya rasa titik tolaknya bukan itu, tapi titik tolaknya adalah apakah itu bisa memberikan kesan yang baik atau tidak. Jadi kalau misalnya ada ketidaksesuaian antara panggung depan dan panggung belakang, saya rasa kalau menurut saya pribadi itu tidak menjadi persoalan yang
begitu berat dalam pembahasan dramaturgi. Karena kesan manusia itu tujuannya untuk menciptakan the good impression ya, kesan yang baik. Tapi kalau berbicara pandangan saya pribadi, tidak ada di muka bumi ini orang yang mohon maaf lah apa adanya atau istilahnya sama, terutama sama dalam kebaikan antara backstage dengan frontstage ya. Meskipun orang, nah ya betul. Jadi meskipun seseorang pada dasarnya baik, tapi terkadang pada sisi yang lain dia kerap ingin menampilkan kebaikan tersebut agar tidak mencair, agar tidak tercemar. Jadi kalau pendapat saya seperti itu ya. Jadi sebaik-baiknya kita secara backstage dan secara frontstage juga seperti itu. Saya yakin tetap akan ada manipulasi dari aktor tersebut untuk mengubah karakternya. Meskipun tidak banyak, mungkin porsinya saja. Nah, yang terakhir ini menyinggung persoalan kepribadian ganda. Nah, ini menariknya. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu kepribadian ganda itu apa. Jadi kepribadian ganda ini mirip-mirip dengan, kalian pernah mendengar istilah alter ego kalau dalam kepribadian psikologi, alter ego. Jadi alter ego itu secara psikis, kita itu setiap manusia itu memiliki, pada dasarnya kita memiliki dua kepribadian. Dua ya, secara umum. Ada kepribadian utama, ada yang alter ego. Alter ego ini adalah alternatif identitas kita, atau bahasa mudahnya identitas kedua kita lah. Nah, jadi secara ketika dalam melaksanakan kegiatan keseharian itu adalah kepribadian kita yang utama, dan itu tidak akan pernah muncul kalau secara mental kita masih sehat ya. Secara mental kita sehat, tidak akan muncul yang namanya alter ego, karena itu akan terus bersembunyi dalam diri kita yang namanya alter ego. Kapan alter ego itu muncul? Banyak orang mengatakan alter ego ini bisa muncul ketika seseorang mengalami kepribadian ganda atau ketika kesurupan. Saya pernah baca itu. Nah, kalau kita membaca secara psikologis itu gangguan disosiatif identitas ya. Jadi kalau kita membaca secara psikis ya, secara psikologis, secara ilmiah, secara sains psikologis, kesurupan itu adalah fenomena di mana kita mengalami disosiatif identitas. Artinya identitas yang kita miliki keduanya itu tidak sinkron, tidak terorganisir, tidak match gitu ya istilahnya ya. Jadi akhirnya apa? Jadi ketika kita dalam kondisi kesurupan, kepribadian utama kita itu seolah tergantikan oleh alter ego, oleh kepribadian alternatif tadi. Akhirnya terkadang kita dalam beberapa kesempatan, mungkin orang Madura yang kesurupan sesekali dia sinden, padahal dia nggak tahu bahasa Jawa misalnya. Itu kalau dalam penjelasan itu bisa saja ya. Bisa saja sebelum pradiagnosis kita bisa menganggap itu bisa saja sebagai alter ego. Nah, sebenarnya itu juga bisa terjadi pada kepribadian manusia yang ganda. Nah, apakah kepribadian ganda itu juga termasuk bisa kita relevansikan dengan dramaturgi? Padahal kan kita nggak tahu. Siapa tahu itu bukan kepribadian ganda, tapi ingin memunculkan posibilitas dari identitas tadi, kepribadian tadi. Nah, sebenarnya cara untuk mengetahui, untuk mencari jawaban titik tengah antara kedua kemungkinan tersebut itu adalah bagaimana kita mengetahui respon kepribadian tersebut dari fenomena yang ada. Contohnya kayak gini. Mungkin seradikal seperti apapun posibilitas identitas kita yang muncul, identitas lain kita yang muncul, itu tidak akan jauh berbeda dengan bagaimana ketika dia merespon sebuah fenomena. Contohnya kayak gini. Kalau mungkin itu bukan kepribadian ganda, tapi itu posibilitas identitas yang muncul dalam bereaksi terhadap fenomena, dia tidak akan jauh. Contohnya kayak gini. Ada sebuah fenomena, kita berkumpul dengan teman-teman kita dan kita membahas sebuah lelucon. Itu lucu. Tapi yang mungkin posibilitas identitas kita yang bukan kepribadian ganda itu akan bereaksi mungkin hanya tersenyum kecil. Tidak mungkin jauh. Beda dengan yang mengalami kepribadian ganda, karena itu sudah termasuk dalam disorder, gangguan. Itu bisa merespon dengan sebaliknya. Bahkan langsung nangis.
Nah itu, yang lebih parah itu kepribadian ganda bisa saja mereka mengatakan kepribadian mereka layaknya hewan. Itu lebih parah. Jadi kita harus bisa membedakan antara posibilitas identitas kita yang bisa muncul kapan saja dan juga gangguan kepribadian ganda yang bisa muncul kapan saja. Itu bisa kita lihat bagaimana kepribadian tersebut merespon sebuah fenomena yang ada di sekitar. Ya, seperti itu. Yang parah itu kepribadian ganda itu tadi. Terkadang mereka itu di satu sisi mereka terkenal adalah kepribadian yang taat hukum atau di sekolah rajin sekolah. Tapi di suatu waktu pada pelajaran yang disukainya dia tuh malah gak masuk tanpa alasan apapun. Ketika ditanya kenapa kamu gak masuk, dia tidak bisa menjelaskan apapun. Itu kepribadian ganda. Pada umumnya seperti itu. Ketika ditanya kepribadian ganda, oh ya, contohnya ada anak kepribadian ganda itu dia tuh pintar baca buku, kutu buku. Tapi suatu saat dia nggak pernah baca buku. Ditanya, loh kamu bukannya orang kutu buku? Mana? Saya nggak tahu. Nah, ada semacam indikasi amnesia ketika kita melihat respon dari sosok kepribadian ganda. Ya, ya, betul, ada seperti itu. Makanya larinya ke psikopat nanti ya. Kasusnya Abi Choi, siapa yang tahu kasusnya Abi Choi kemarin gitu ya? Menarik gitu. Gak tahu ya, tapi kalau dilihat dari tandanya, saya tidak bisa memastikan, tapi kalau dilihat dari tandanya, selagi orang yang melakukan tindakan tersebut tidak merasa bersalah dan merasa puas, itu sudah tanda awal, bukan pasti ya, tanda awal. Tapi yang paling heran ini adalah ketika kita akan tarik dramaturgi pada kasus toxic positivity. Siapa yang di sini tahu toxic positivity? Itu fenomena yang lagi tren sekarang ya. Jadi kalau selama ini kita mengenal toxic relationship, toxic family, kita disajikan sebuah fenomena yang sangat membuat kita geleng-geleng kepala, toxic positivity. Nah, toxic positivity itu adalah kondisi di mana ketika misalnya kita punya teman, kita punya teman kita punya masalah besar, baik masalah romantisme, ekonomi, finansial atau apalah, intinya berat. Nah, kita sebagai teman, tugas kita tentu ingin menghibur. Tujuannya menghibur. Kita biasanya untuk menghibur kata-kata apa saja yang kita keluarkan ketika untuk menghibur dia. Semangat ya, sabarlah. Kamu bisa kok menghadapi itu. Saya aja bisa, masa kamu gak bisa? Nah, itu adalah cara-cara kita untuk menghibur mereka. Tujuannya baik, tapi ternyata secara psikis, secara toxic positivity itu adalah sebuah toksik, sebuah racun. Kok bisa menjadi toksik, racun? Karena gini, terkadang kita sebagai teman kita tidak tahu kondisi yang benar-benar dialami oleh teman kita yang punya masalah. Terkadang ketika kita menyemangati, mungkin kita akan mengharapkan sebuah umpan balik yang positif atau kita mendapatkan sebuah dampak yang positif, dia bisa bangkit lagi. Tapi kita tidak tahu, orang kebanyakan yang diomongin seperti itu, dia secara batin akan mengatakan seperti ini, iya kamu mudah berkata seperti itu, kamu gak tahu aja kondisi saya seperti apa. Nah, itulah alasan kenapa alih-alih untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, ternyata kata-kata toksik seperti itu menjadi sebuah toksik. Tapi kalau malah sebaliknya malah tambah bukannya menghibur gitu kan? Iya, kan toksik seperti itu, bukannya malah menghibur kata-kata seperti itu. Tapi kalau dikasih kata-kata yang negatif makin hancur. Nah, solusinya bukan cara ngasih kata-kata yang positif, yang negatif. Sebenarnya solusinya gampang. Misalnya ada teman kita yang punya masalah besar, ya kita jangan langsung kasih kata-kata yang positif. Padahal ternyata di balik kata positif itu ada racun, ada toksik ya. Kita deketi aja. Silahkan menangis kalau masih ingin menangis. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, ini emang kalau menurut kita alay, tapi ini adalah faktor penting dalam bagaimana kita membangun mental health yang baik. Contohnya seperti apa? Enggak, tadi kan silakan menangis kalau ingin menangis. Itu kan tidak peduli dengan kalimat berbeda. Orang yang nggak peduli silahkan menangis kalau ingin menangis, kemudian minggat. Itu yang nggak peduli. Tapi kalau misalnya silahkan menangis sepuas hati, kalau sudah kabari saya. Nah, itu sebenarnya solusi utama bagaimana kita menghindari toksik. Saya juga terjebak loh, sering terjebak dalam toxic positivity.
Itu banyak itu. Di YouTube banyak, di platform-platform mental health banyak sekali pembahasan tentang itu. Ya banyak toxic positivity. Apa lagi? Sudah ya? Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian, baik teman-teman online maupun offline. Semoga ini menjadi pengantar kita untuk lebih memperdalam tentang teori-teori sosial, terutama teori sosiologi. Semoga ini bukan menjadi momen terakhir kita untuk mempelajari Irving Goffman, terutama dramaturginya. Yang kami harapkan semoga ini menjadi pemantik dasar dalam bagaimana kita menelusuri lebih dalam seperti apa dramaturgi dalam kehidupan sosial itu yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang salah, silahkan diperbaiki. Dan kalau ada yang baik, silahkan dipelajari kembali. Dan silahkan like, subscribe, dan jangan lupa ditonton video ini karena bagaimanapun kita akan mendapatkan hikmah dari apa yang kita tonton ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.